selamat menonton and enjoy. Ya, selamat malam, kembali lagi di Ruang Rindu bersama gue Bang Ais yang siap menemani tidur kamu terlelap. Mungkin teman-teman semua pada bingung ya, kenapa background depan podcast Ruang Rindu berwarna biru dan tidak ada judulnya. Tapi kalau ngelihat gambar ini mungkin teman-teman tahu apa yang pengen gue bahas hari ini. Jadi hari ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi podcast Ruang Rindu hari ini ingin ngebahas tentang bisnis atau pengalaman bisnis ataupun ya pokoknya berkaitan tentang bisnis. Dan alhamdulillahnya gue hari ini mengundang seseorang yang mungkin bisa menceritakan tentang pengalamannya di bidang bisnis ini, suka dukanya ataupun yang lainnya. Ya jadi bisa aja ya sebelum gue lanjut untuk dia berbicara, buat pendengar semua jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, and comment ya, karena itu sangat berguna buat gua sehingga gua makin semangat untuk bikin konten-konten yang bermanfaat. Langsung aja ya, gua kasih ke dia untuk berbicara. Oke, assalamualaikum. Terima kasih Bang Ais sudah mengundang saya di podcast Bang Ais. Perkenalkan, nama saya Asaf, usia saya 31 tahun dan profesi saya sebagai wirausaha atau bisa disebut dengan pengusaha. Di sini Bang Ais mengundang saya untuk berbicara mengenai berbisnis atau berdagang. Nah, untuk berdagang tentunya kita memerlukan tekad. Kita perlu yakin bahwa kita akan menjadi sukses. Saya merasa saya sendiri sudah sukses. Kenapa saya bilang gitu? Walaupun saya belum punya rumah gitu, walaupun saya belum punya kendaraan impian, tapi saya merasa bahwa diri saya sudah sukses. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya mempunyai cita-cita untuk bisa bersama-sama dengan istri saya 24 jam waktu dihabiskan bersama istri saya, dan saya bisa beribadah dengan tenang. Jadi setiap waktu sholat saya bisa datang ke masjid, kemudian pulang lagi, dan saya juga tidak diatur-atur oleh orang lain gitu. Pernah saya bekerja di perusahaan swasta yang memang resiko pekerjaan adalah diatur-atur oleh orang lain, kemudian tekanannya tinggi dan lain sebagainya. Memang sudah resikonya seperti itu. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah merasakan apa yang saya cita-citakan. Jadi arti sukses menurut saya adalah saya bisa menikmati waktu bersama istri saya, bersama keluarga saya gitu. Dan kemudian kedua, saya tidak hanya menikmati waktu saja, tapi juga mempunyai uang. Karena begini filosofinya. Menurut Robert Kiyosaki, ada 4 pilar di mana di situ dikatakan employee itu karyawan. Kemudian ada self-employee. Self-employee itu adalah bisa dikatakan sebagai wira swasta. Dia bekerja sendiri, seperti tukang toprak, kemudian seperti tukang pecel. Jadi dia usaha sendiri, dia yang menjalankannya. Kalau dia tidak atau dia tutup, tidak dagang, artinya dia tidak mendapatkan uang. Nah, itu self-employed. Kemudian yang ketiga ada business owner. Nah, business owner ini sebagai pemilik bisnis. Artinya di mana ketika dia berada di luar atau ketika dia tidak melakukan apapun, maka uang akan tetap masuk ke dalam rekeningnya. Karena yang mengatur karyawannya, seperti itu. Dan terakhir adalah investor. Nah, investor ini lebih enak lagi, karena dia hanya menunggu uang itu masuk ke rekeningnya saja, tanpa berbuat apa-apa. Artinya, dia sudah mempunyai uang, kemudian dia investasikan uang tersebut, dan akhirnya menghasilkan uang lagi, seperti itu. Dan memang betul, menjadi pengusaha itu enak. Sangat enak, saya juga senang, bahagia. Tapi untuk menjadi pengusaha yang sukses atau berada di
titik puncak lah katakannya, itu perlu mental yang kuat, kemudian perlu keyakinan yang kuat. Karena kalau nggak yakin nggak akan bisa. Jadi memang keyakinan itu perlu, mental juga perlu, dan action. Sekali lagi action juga perlu. Kemudian tidak hanya action tapi rajin. Rajin ini artinya adalah setiap hari melakukan bagaimana agar usaha bisa lancar, dan itu terus dipelajari. Nah, jadi nggak cuman asal sehari 2 hari kita semangat, tapi terus sampai pada akhirnya terjadilah jual beli, kemudian repeat order, dan sampai kepada memiliki bisnis yang memiliki karyawan dan lain sebagainya. Jadi memang bicara bisnis ini kan bicara jual beli. Jadi nggak hanya kita jual barang kita, kemudian ada orang lain beli, nggak cuma gitu aja. Tapi untuk menjadi business owner, kita harus mengetahui sistem, manajemen, dan lain-lain. Gitu. Karena jika kita pandai dalam berdagang, tapi kita tidak bisa mengelola manajemen, maka akan bahaya juga. Kita bisa dibohongin karyawan dan lain-lain. Jadi memang tidak hanya pandai dalam jual beli saja, tapi kita juga pandai dalam mengelola sistem dan manajemen seperti itu. Dan bicara awal proses saya memulai usaha ini, sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan swasta di bank salah satu bank. Saya sebagai marketing saat itu, dan penghasilan saya sudah 2 digit. Dan saya berangkat pagi, merasakan macet sampai 2 jam kadang-kadang macet, karena kan lokasinya di Mampang Perapatan, sedangkan rumah saya di Bekasi. Kemudian setiap pulang itu kan jam 6 sore. Nah, kalau sudah jam 6 sore, kalau saya pulang itu kan macet banget ya di situ. Jadi kadang saya suka mengulur waktu sampai jam 9 atau jam 10 baru pulang ke rumah. Alasannya biar nggak kena macet. Walaupun pada akhirnya macet-macet juga di jam tersebut, jam 9, jam 10. Nah, terus terang itu saya rasakan terus-menerus. Memang gaji saya besar saat itu, tapi saya merasa di situ saya nggak punya waktu banyak. Waktu untuk keluarga saya, waktu untuk istri saya gitu. Jadi saya merasa saya punya uang, saya punya uang, tapi saya nggak punya waktu. Dan sampai saya berkeyakinan, mempunyai impian bahwa saya ingin punya waktu dan punya uang juga. Gimana caranya? Nah, disitulah saya berpikir. Singkat cerita, saya memulai usaha. Dimulai dari franchise coklat pada saat itu. Saya beli franchise tersebut, kemudian saya mulai berdagang, dan ternyata keadaan di lapangan itu benar-benar berbeda sekali dengan keadaan saya waktu bekerja di kantor. Kalau saya waktu bekerja di kantor itu saya diatur, saya tinggal mengikuti aturan-aturan yang sudah ada di kantor tersebut. Ya, saya tinggal gimana caranya saya bisa tembus target, karena kan saya sebagai marketing. Nah, ketika saya berdagang, itu merupakan tantangan tersendiri, di mana kok ternyata kayak gini ya, ternyata nggak gampang ya. Gitu. Saya lalui hari demi hari berdagang gitu. Terkadang saya dapat untung 50.000 sehari, terkadang minus bahkan gitu, nggak ada yang beli sama sekali. Ada yang beli pun 2-3 piece gitu kan. Waktu itu saya jualan minuman coklat. Jadi per gelasnya itu 10.000 ya. Nah, itu saya rasakan sampai kurang lebih 1 tahun berlalu, sampai saya memiliki 3 cabang pada saat itu. Dan 3 cabang itu saya mengurusi setiap cabangnya itu, saya, istri saya, dan 1 karyawan pada saat itu. Ternyata tidak semudah apa yang dibayangkan. Saya harus mengelola batu es, di mana istri saya berdagang di tempat A, saya sementara di tempat B, dan karyawan saya di tempat C. Kemudian karyawan saya juga perlu saya pantau. Sementara saat itu kan usaha
nyoklat, jadi semacam gerobak ya, jadi bukan outlet minuman ruko. Jadi memang sangat sulit mengaturnya seperti itu. Bagaimana karyawan itu bisa kita pantau. Dan memang ilmu manajemen sangat penting di situ, tidak hanya sebatas buka jualan, nggak cuma sebatas itu aja. Di situ saya belajar bagaimana cara memanage, sampai pada akhirnya saya mengenal sekolah digital marketing, dan saya rasa ini sangat menarik nih. Kenapa saya bilang menarik? Bayangkan kalau saya jualan es coklat di satu tempat, maka jangkauan penjualan saya hanya di lokasi itu saja. Misalkan saya jualan di Jati Bening, maka saya akan menjangkau pelanggan yang ada di Jati Bening aja. Gak mungkin saya bisa menjangkau pelanggan yang ada di luar Jawa misalkan, atau di Kalimantan, atau di Sulawesi, gak mungkin. Nah, sampai pada akhirnya saya terpikir seperti itu. Wah, enak ya, ke target marketnya itu lebih luas gitu kalau saya bisa jualan barang saya ke seluruh Indonesia. Nah, akhirnya saya pelajari sampai saya ikut namanya SB1M. Mungkin teman-teman kalau mau belajar tentang pemasaran online ya, jatuhnya dia ilmu untuk internet marketing, jadi untuk pemasaran produk melalui internet, seperti itu. Jadi nanti bisnis teman-teman ada di Google, teman-teman bisa bikin website, YouTube, Instagram, Facebook, kemudian bisa iklan lewat Google, iklan Facebook, dan lain sebagainya, sehingga usaha teman-teman itu dilirik oleh target market yang tepat gitu. Itu target market yang tepat, dan jangkauannya pun luas se-Indonesia gitu, bukan satu wilayah di situ aja gitu, seperti itu. Nah, itu sangat menarik untuk saya, sehingga saya pelajari sampai pada akhirnya 3 cabang yang saya miliki sebelumnya itu saya tutup. Kemudian saya belajar internet marketing, dan itu saya pelajari sampai di kelas itu kan untuk buat website itu kan memang perlu proses, jadi nggak langsung jadi. Nah, itu dikatakan oleh mentornya 8 bulan untuk terjadinya transaksi atau pembelian, artinya terjadinya traffic lah. Jadi ada orang yang nanya-nanya gitu melalui WA seperti itu. Oke lah, saya pikir 8 bulan ya. Memang di situ banyak kendala-kendala, dimana kendalanya sama istri saya sendiri. Istri saya kan gak yakin kalau emang bisa usaha gitu kan, karena kan memang basicnya dia kerja. Nah, sampai pada akhirnya saya memutuskan waktu itu kurang lebih bulan Agustus. Nah, sampai saya bilang kalau saya bulan April saya nggak ada penjualan, maka saya akan kembali bekerja gitu. Sampai saya yakinin istri saya seperti itu. Dan saya berawal dari saya yakin saya bisa, karena saya belajar. Kalau orang belajar itu pasti bisa, saya yakin. Apapun yang teman-teman pelajarin itu pasti bisa, saya yakin. Yang penting kita yakin, niat, dan action, saya yakin. Dan alhamdulillah sampai sekarang di tahun 2020 ini saya punya karyawan 2 sekarang, dan mungkin income saya bisa melebihi daripada UMR ya, katakanlah seperti itulah gitu. Dan memang poin utamanya selain itu saya mempunyai waktu yang lebih banyak dengan istri. Dan terus terang saya juga sangat bersyukur di mana istri saya juga membantu saya. Jadi nggak saya sendiri aja, tapi istri saya juga bantu saya, ngedukung saya. Dia pandai dalam membuat desain, kemudian pandai dalam mengelola manajemen, dan sementara saya pandai dalam mengelola traffic, dalam mendatangkan traffic, sehingga itu menjadi satu padu yang sangat apik ya banget gitu untuk kami gitu. Jadi memang kalau saya bicara bagaimana saya sudah mencapai titik ini, itu memang melalui proses. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau melakukan sesuatu, jangan setengah-setengah. Lakukan, belajar, amati, lakukan terus. Pasti teman-teman bakal tahu polanya seperti apa. Saya yakin itu.
Mungkin itu aja yang bisa saya share untuk teman-teman. Terima kasih Bang Ais sudah mengundang saya di podcastnya Bang Ais. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa memotivasi teman-teman semua bahwa teman-teman bisa jadi pengusaha dan bisa sukses. Gak mungkin enggak. Satu lagi, mental block ya, artinya jangan bilang enggak sama pikiran kita. Bilang ya iya, yakin, pasti bisa, pasti ketemu. Mau belajar dan action, kemudian rajin. Itu aja dari saya. Makasih Bang Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu diketahui bahwasanya beliau itu adalah javababadring.com. Bisa langsung dicek di websitenya dan ada channel YouTube-nya. Jadi gue sendiri nggak sembarang ngundang orang yang nggak mungkin ada kompeten di bidang tersebut, dan juga bisa jadi manfaat buat teman-teman, jadi sebuah motivasi untuk memulai bisnis dan semangat untuk menjalaninnya. Mungkin itu yang bisa gue share hari ini. Gue Bang Ais undur pamit. Terima kasih.